أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari dunia. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kopian yang sudah dibahas sebagian pada kesempatan yang lalu, yakni sebuah tema tentang akibat perbuatan maksiat. Sudah sampai poin berapa? Satu kan? Baru poin pertama? Iya. 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 Kuatai marayakumullah. Dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama oleh orang yang sudah ada nilai iman dalam dirinya, itu akan mengakibatkan kegelisahan. Kenapa perbuatan dosa atau maksiat menyebabkan gelisah? Karena bertentangan dengan hatinya. Jadi hati manusia itu jujur, hati manusia itu benar, dan itulah fitrah. Pada saat manusia punya kepentingan, sehingga untuk merealisasikan kepentingannya itu harus bertentangan dengan nuraninya, maka inilah yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi gelisah. Kita rujuk dulu pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Kata Rasulullah SAW, istafti. Ini maaf, ini gundul ini. Ini bagi yang mau ngasih harokat silahkan. Istafti nafsaka. Istafti, minta fatwa lah. Nafsaka, nafsuka, apa ini? Nafsaka. Istafti nafsaka. Jadi minta fatwa lah terhadap dirinya. Nafsun, diri atau jiwa. Istafti qalbaka. Minta fatwa lah terhadap hatimu. Ya wabisa. Wahai wabisa. Nah, dalam momentum tertentu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk minta fatwa terhadap hati, untuk meminta fatwa terhadap bisikan jiwa. Kenapa? Karena konsep dasar jiwa, konsep dasar hati itu benar. Tidak ada hati yang tidak benar, nggak ada. Nah, persoalannya ketika manusia dihadapkan terhadap tadi kepentingan, atau kemudian bagaimana dimanfaatkan oleh kepentingan yang lain sehingga dia menjadi objek, istilahnya menjadi boneka. Disitulah kerap kali manusia menyalahi hati nurani, atau bahasa yang lainnya mengkhianati hati nurani. Maka
ketika seseorang sudah menyalahi hati nurani dan kesalahannya itu terucapkan, maka ada istilah lain di hati, lain di mulut. Lain di mulut, lain di hati. Gitu. Dan ini kerap kali kita alami dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan dulu. Tadayatan Rasulullah SAW memberikan nasihat untuk minta fatwa terhadap diri, terhadap hati, itu dinyatakan 3 kali. Albirru, kata Rasulullah SAW, albir, bir itu, tapi ini bir bahasa Arab, bukan bir bahasa ini apa namanya? Volker. Oh, bukan bahasa Volker. Jadi kalau bir bahasa Arab, di Arab itu baik. Kalau bir di Volker itu nggak baik. Kata Rasulullah SAW, al-birru, kebaikan itu, jadi bir itu baik. Matma'annat ilaihin nafsu, matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu yang menyebabkan hati menjadi tenang. Jadi ketika hati tenang, itu menunjukkan baik. Watma'anna ilaihil qalbu, hati juga menjadi damai. Jiwa tenang, hati damai. Plong di hati gitu. Itu menunjukkan baik. Seperti kita pulang taklim, mau ketemu siapa, ditanya sama siapa, kita nggak ada beban. Mas dari mana? Taklim. Mana? Oh, misi mana? Hidayah. Siapa yang misinya? Itu Ustaz yang kecil-kecil hitam. Siapa? Oh, Rusiana, ya, Rusiana. Jadi ketika ditanya sama siapapun lepas beban. Kenapa? Karena benar. Tapi kalau pamit dari rumah ke istri mau ngaji ke Al-Hidayah, ternyata nongkrong di warung kopi, pulang dari rumah ditanya sama ibu, Pak, kok lama ngajinya? Iya. Lain dari hari-hari biasa. Materi yang dikajinya apa sih? Mikir dulu. Apa ya? Kayaknya corona gitu. Karena musim corona yang dibahas corona. Lalu corona itu asalnya dari mana? Pak Ustaz bilang dari di WA itu dari asalnya itu dari luar. Terus yang isinya siapa? Adi, tapi bukan Adi Hidayat, bukan Adi apa ya? Jadi susah menyebutkan orang karena ya memang gimana? Jadi ngarang gitu. Plong nggak? Enggak. Jatuh. Hati tenang? Tidak. Jiwa tenang? Tidak. Maka kata Rasulullah SAW, wal ithmu, dan dosa itu mahaka bisadrika, apa yang tersirat di hatimu. Wa taraddada fisadri, dan hati menjadi taraddada, der gitu. Jadi hati menjadi dagingduk dan hati. Kenapa hati menjadi dagingduk? Karena begini. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan yang namanya hati itu imunisasi jiwa. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak benar masuk ke situ, maka tertolak. Gitu. Sebagai reaksi ke tertolaknya itu, maka
detak jantung jadi nggak menerima gitu, jadi gak karuan gitu. Nah, sama halnya dalam diri manusia itu ada darah putih. Ketika dikaji oleh para ahli apa fungsinya darah putih, darah putih itu adalah sebagai apa namanya, penjaga, pemeliharaan stabilitas tubuh. Sehingga kalau ada virus yang masuk ke situ, itu dihantamnya oleh darah putih. Nah, ternyata yang namanya hati ini adalah merupakan imunitas spiritual. Jadi kalau bohong pasti begitu. Kenapa? Bertentangan dengan hati. Tapi pada saat dulu bertemu dengan pacar juga dan bindu, bertemu dengan pacar dan bindu, tapi dan bindunya beda. Dan dingdungnya beda. Dan dingdung juga. Kalau yang itu adalah dan dingdung karena kesalahan. Kalau ini dan dingdungnya senang. Gitu. Beda getarannya juga. Kalau ketemu calon istri dengan pacar itu dan dingdungnya getar-getar cinta. Gitu. Benih cinta yang tumbuh menjadi getaran-getaran gitu. Beda. Beda. Dan sehat. Kita lanjut. Wa in aftakan nas, dan jika orang-orang minta fatwa kepadamu, wa aftuka, fatwa itu juga untukmu. Nah, ini nasihat Bapak Ustadz. Jadi ketika nasihati orang lain itu juga nasihat untuk diri. Itu yang berat jadi Pak Ustadz itu begitu. Jadi Pak Ustadz mengajarkan jadi untuk jujur. Maka jujur itu harus menjadi watak Pak Ustadz dulu. Tapi susah. Sebab kalau ngajarin jujur, Pak Ustadz yang tidak jujur itu dia bisa jargoni. Ustadz hanya bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Bisa jargoni. Omdo, Ustadz omdo. Itu yang berat. Oleh karena itu, kalau Pak Ustadz habis nyampaikan suatu materi jangan diuji, takut gak lulus. Ini jujur ya Pak Ustadz, diuji gitu. Nah, jangan diuji takut gak lulus. Nah, berkaitan dengan sesuatu keburukan menyebabkan hati jadi tidak tenang, sementara yang namanya kebaikan hati menjadi tenang. Contoh yang paling gampang itu kita janji bayar utang ke Pak Agus, ternyata batal. Pak Agus barangnya keramik segala macam itu berapa sih totalnya? Baru 10 juta. Dan nanti hari Ahad ya Pak Agus, kita janji hari Ahad. Ternyata uangnya tidak di tangan. Ketemu Pak Agus gimana? Yang gak enak ketemu Pak Agus. Dan setiap kali orang yang salam ke rumah kita diintip dulu, Pak Agus bukan? Kemudian kita pesan ke anak kita kan yang kecil itu, kalau ada Pak Agus kesini bilang papa nggak ada. Biasa itu pengalaman kita. Jadi itu terkait dengan keburukan, dosa, kemaksiatan itu menyebabkan hati menjadi gelisah. Tetapi mungkin ada yang menyampaikan, dia itu orangnya jahat tapi tenang-tenang aja gitu. Dia nipu tenang, dia mencuri tenang, kelihatannya hatinya sebenarnya
gelisah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, mengakibatkan hati menjadi keras. Jadi kerasnya hati dalam perspektif Islam ini tergantung hati itu bersih atau kotor. Ketika hati itu bersih, maka hati itu lembut. Tetapi ketika hati itu keras, menunjukkan hati itu kotor. Maka ada istilah hati itu lembut selembut apa nih? Salju. Ya, hati itu bersih, putih seputih atau sebening kaca, seputih kapas, lembut seputih salju. Tapi kenapa menjadi keras? Yang menjadi pengerasnya itu adalah ternyata dosa. Kita diajarkan oleh Allah terhadap sekelumit kisah perjalanan Bani Israel. Ya, karena Bani Israel ini contoh kelompok manusia yang hatinya keras. Tapi kalau kita kan bukan Bani Israel ya, hati kita melembut ya. Jadi ini mah kita karena tersangkut kajian itu tentang keras hati, kita bahas keras hati. Kalau hati kita aman, oh kalau ini lembut. Kita lanjut. Rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 74. Ayat ini dilatar belakangi dengan suatu sababun nuzul atau latar belakang kisah. Bukan sababun nuzul ya, karena ini mah beda kasusnya. Zaman Nabi Musa, sementara ini zaman Nabi Muhammad. Jadi menceritakan tentang kisah pada zaman Nabi Musa tentang figur Fir'aun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kasus pembunuhan. Lalu tidak diketemukan pembunuhnya siapa. Lalu mereka mengadu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ikut andil untuk mencari pembunuhnya siapa. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Ternyata jawaban dari Allah agar mereka menyembelih sapi. Kalau kita pada saat itu yang meminta kepada Nabi Musa, saya pikir sikap kita berbeda jauh dengan Bani Israel. Ini nggak logis gitu ya. Bagaimana untuk mencari pembunuh, ini malah disembelih, suruh nyembelih sapi gitu. Kayaknya nggak connect gitu ya. Nggak ada hubungan. Tetapi dalam kasus ini intinya mereka taat kepada Nabi Musa. Sehingga boleh jadi seorang nabi atau juga Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap sesuatu dari metode yang tidak difahami oleh manusia, itu metode ilahi. Maka inilah yang kemudian menjadi cerita panjang dalam surah Al-Baqarah. Ketika mereka mendapatkan jawaban dari Nabi Musa supaya menyembelih sapi, kanannya sapinya yang gimana? Yang muda apa yang tua? Yang belang apa enggak? Segala macam. Tetapi pada akhirnya mereka bisa menyembelih sapi. Nah, ketika sapi itu telah disembelih, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadribu bi ba'dihha. Maka pukullah orang yang dibunuh itu dengan sebahagian anggota tubuh dari sapi. Ada yang menyatakan lidahnya, ada yang menyatakan ekornya. Usaha itu parit dengan ekornya, dengan lidahnya. Gak ikut ya waktu itu ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengungkap, ada yang menyatakan dengan ekornya, ada yang menyatakan dengan lidahnya. Gak menjadi persoalan apa ekor apa lidah, karena yang menjadi esensinya bukan ekor dan lidah, tetapi dia hidup kembali kan gitu. Dipukul, ternyata dia hidup kembali. Setelah hidup ditanya, kamu dibunuh? Jangan pakai bahasa Ibrani ya, kita pakai bahasa Volker aja. Siapa yang membunuhnya? Dia nunjuk
No yang memenuhi, no yang memenuhi. Dia nunjuk. Tetapi ketika ditunjuk seperti itu dan dia sebagai orang yang korban pembunuhan, fadaratun fiha, saling menuduh, gak mau mengakui sebuah kebenaran yang disingkap oleh Allah melalui peristiwa ini. Jalan Nabi Musa alaihissalam, fadaratun fiha, tidak mau menerima kebenaran itu adalah dosa. Tetapi sepulang ngaji dari sini, kalau ada kasus pembunuhan, jangan suruh beli sapi kalau itu. Karena 10 kali dipukul pakai ekornya atau lidahnya nggak bakalan hidup lagi. Kenapa? Karena kita bukan Nabi Musa. Tetapi sekarang ini banyak yang menjadi cerita bukan cerita fiktif, Australia. Nah, cerita apa sih? Dongeng. Hikayat. Ya. Jadi orang mati itu bisa menjadi faktor lain bila dilangkahi oleh kucing hitam. Ayo. Orang mati dilangkahi oleh kucing hitam hidup. Gitu. Ini mah benar. Orang mati dilangkahi oleh kucing hitam hidup. Ini benar. Ini benar, ya. Itulah sebabnya di jalanan bagi yang nyetir lebih menghormati kucing yang ketabrak ketimbang orang yang ketabrak. Jadi kalau nabrak kucing, wah ini akan membawa sial. Tapi kalau nabrak orang nggak apa-apa. Ini menjadi mitos di tengah jalan hari ini. Boleh tanya. Jadi kalau nabrak kucing itu sial. Nabrak orang apa-apa. Nabrak orang. Oke, lanjut. Maka setelah fadaratun fiha, mereka saling menuduh, tidak mau menerima kenyataan. Tsumma qassat qulubukum, kemudian hatimu menjadi keras. Ba'da dzalika, setelah itu fahiya kal hijarah, bahkan hati mereka diilustrasikan oleh Allah bagaikan batu. Kenapa batu? Bagian dari benda alam yang sangat keras adalah batu. Kenapa tidak baja? Baja itu kalah dengan karat. Tetapi kalau batu, tidak ada batu yang karatan. Itulah sebabnya suka diilustrasikan bagi orang yang istiqomah bagaikan batu karang di lautan atau di tepi pantai. Orang yang istiqomah itu bagaikan batu karang di tepi pantai. Bertahun-tahun ombak menghempas, berabad-abad gelombang menghantam, tetapi ia tetap tegar, tidak berubah. Itu suka diungkap dengan istilah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Au asyaddu qaswa", bahkan mungkin lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, ketahuilah sungguhnya batu yang dianggap sesuatu yang keras itu. Kata Allah, lama yatafajjaru minhul anhar. Perhatikan, banyak batu yang mengeluarkan air, sehingga dari gunung batu itu kemudian menjadi sungai, aliran sungai. Artinya apa? Sekeras-kerasnya batu bisa memberikan manfaat bagi yang lain, bagi alam sekitar ini, bagi manusia. Sungai. Dan kalau kita perhatikan dari setiap aliran air yang keluar dari gunung, itu pasti ada batu di situ. Boleh diteliti. Ya.
Oleh karena itu, kenapa tidak keluar dari gunung sehari mata air? Karena di situ nggak ada batunya, gunung sehari. Karena gunungnya cuma sehari doang. Ini yang tanggung jawab nih, kenapa disebut gunung sehari? Gunungnya cuma sehari ya. Itu perlu diungkap sejarahnya, kenapa tidak 2 hari gitu. Ini gunung sehari doang. Oke, lanjut. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhunna. Dari gunung batu yang keras itu, kalau aliran sungai tidak keluar, tapi tetap mengeluarkan mata air. Pecah, fayakhruju minhunna, maka keluar air. Tetap memberikan manfaat bagi manusia. Wa inna minha, bahkan dari batu itu sungai tidak keluar, air tidak menetes, tetapi lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang pecah karena takut oleh Allah. Dari pecahan-pecahan batu itu yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia, sehingga semakin keras semakin mahal. Batu kali itu mahal, tanya ke Pak Agus. Itu karena kerasnya. Coba Pak Agus dikasih batu lembek, gak bakal diterima, gak batu apaan ini gak bakal laku. Makanya kerasnya itu diterima. Sprit itu pecahan-pecahan batu yang keras. Ya, itu ada batu apung juga di Pak Agus, tapi fungsinya lain. Tetapi bila manusia hatinya telah keras, jangankan bermanfaat untuk orang lain, selalu menjadi bencana bagi orang lain, bahkan menjadi bencana untuk dirinya. Jadi banyak hari ini orang yang nestapa di dunia, yang masuk penjara itu, kasus pembunuhan, kasus pencurian, segala macam itu karena kekerasan hati, nasihat tidak mau didengar. Bahkan kemudian banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena kekerasan hati. Sehingga jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk diri sendirinya pun tidak bermanfaat. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang mereka kerjakan. Jadi poin yang kedua, bahwa dosa dan kemaksiatan menyebabkan kegelisahan, kemudian yang berikut menyebabkan hati menjadi keras. Maka oleh karena itu, lagi-lagi Imam Al-Ghazali menyatakan, apabila membaca Al-Quran itu susah masuk ke dalam hati, susah tersentuh dengan Al-Quran, maka periksa dalam dirimu, menyangkut masalah hati, banyak atau tidak dosa yang dilakukan. Kemudian masih juga Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau ibadah susah khusyuk, kalau bicara khusyuk ibadah itu suka susah membahas. Kalau sholat susah khusyuk dan lain sebagainya, maka menunjukkan bahwa ada yang kotor dalam diri. Kalau kemudian sinyal-sinyal kebenaran susah untuk ditangkap, panggilan-panggilan kebenaran susah untuk direspon, menunjukkan bahwa sinyal hati itu kotor. Berarti Alhamdulillah, berapa menit lagi bisa? 11. Kalau saya bahas selanjutnya ini terlalu lama, kita dialog saja. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikembangkan berkaitan dengan dua subtema ini, antara kegelisahan hati dan kekerasan hati. Monggo, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Karena ini menyangkut persoalan real dalam kehidupan kita, banyak hal yang perlu tentu saja kita laksanakan, menyangkut nilai-nilai dan pesan dari ayat dan hadis ini. Maka oleh karena itu perlu banyak hal yang kita pahami. Nih Ustaz, apa komentarnya kaitan dengan
membersihkan hati yang kotor itu. Ya. Bagaimana cara membersihkan? Ya. Bagaimana Islam memberikan sebuah tuntunan kiat-kiat membersihkan hati? Konsep dasar hati itu adalah bersih. Itulah yang disebut dengan fitrah. Bahwa hati manusia mulai terkotori itu sejak usia dewasa. Kisaran 13, 15 sampai 17 tahun. Di situ mulai, karena dari situ ke bawah itu masih bonus. Jadi walaupun efek dari kebiasaan buruk itu akan ada, tetapi terhitung di sisi Allah sebagai orang yang berdosa itu mulai dari dewasa. Kalau rujuk kepada kajian syar'i itu kisaran 13-15, tapi kalau rujuk ke standar nasional itu apabila sudah punya KTP ya 17 tahun. Sebelum sampai kepada yang ditanya tadi, suatu ketika Rasulullah SAW berkisah di taman surga itu ada pohon. Jadi banyak pepohonan. Nanti kita survei ya misalnya. Ya. Lalu ada anak-anak muda yang sedang bermain di bawah pohon surga. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka? Rasulullah SAW menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang meninggal sebelum dewasa dari anak orang-orang kafir. Jadi anak orang kafir meninggal sebelum dewasa itu bebas dari hisab. Itu masuk surga. Apalagi anak-anak muslim. Jadi meninggal sebelum dewasa itu lepas hisab. Maka oleh karena itu salah satu yang apabila ada keinginan bebas dari hisab, meninggal sebelum dewasa. Jadi kalau kita meninggal sebelum dewasa, jadi insya Allah lepas hisab. Sekarang udah dewasa belum? Dewasa salah. Karena maaf terkadang juga usia mah sudah tua, gitu, tapi dewasa belum. Gitu. Oke, lanjut. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, ini jawabannya ada di poin yang ketiga sebenarnya. Maka terkotorilah hati itu. Bagaimana cara membersihkannya? Yang pertama, istighfar. Ya, kita langsung lanjut saja. Jadi ini juga sebagai sebuah jawaban poin yang keempat. Di bawah dijelaskan bahwa bukan. Di awal malah awal. Innal abda idza akhta'a khatiyatan nakatat fi qalbihi nuqtatan sauda. Jadi nakatat, ada yang membaca nukitat, nakatat. Kalau nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Jadi ketika seorang melakukan suatu dosa, maka ada titik hitam yang membekas di hatinya. Lalu faida wa nazar, bila dia berusaha untuk membersihkan, akan bersih kembali dengan apa? Istighfar. Tetapi istighfar itu bukan hanya sekedar bahasa lisan. Astagfirullah nanti. Tidak sebatas itu, tapi istighfarnya sampai ke hati. Jadi betul-betul istighfar tobat. Jadi bukan istighfar sebatas lisan. Karena sering saya menyampaikan istighfar sebatas lisan. Kita nunggu bola, ya, senang bola nih, berempat, sambil nunggu bola main Kartu. Kartu ya, remi atau kartu apa yang balak empat itu? Domino. Di mana ya? Lalu
Kita pakai uang kecil-kecilan 50.000 per orang ya. Kita kan mikir, karena berkaitan dengan domino itu rahasianya 5. Jadi 57. Berapa bagus. 57. Nah maksudnya satu poin itu 7 ya. 1, 2, 3 kan ada balok 6. Berarti ada kosong, berarti ada balok 6, berarti 7. Kita mikir, berarti kalau 5 itu pasti akan ada 7 yang 5. Pas kita cabut, salah. Mestinya yang dicabut itu 5, 3. Ini malah 5. Astagfirullahaladzim. Salah nyabut. Astagfirullahaladzim. Selesai satu putaran, kemudian kalah. Apa bahasanya keluar lagi? Innalillahi. Itu kalimat-kalimat tauhid. Tetapi setelah itu ngapain? Main lagi. Macam lagi. Mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah lagi. Astagfirullahaladzim. Itu sebatas lisan. Jadi ada hadis yang menjelaskan, ini yang di Indonesia ini dipopulerkan oleh KHJ MZ, dan saya senang dengan MZ, bahwa la kabiro ma'al istighfar wala sabiro ma'al israr. Tidak ada dosa besar bila dihapus senantiasa dengan istighfar, tetapi tidak ada dosa kecil bila dilanjutkan terus, dilakukan terus menerus. Maka yang pertama istighfar. Yang kedua, bila dosanya besar, tobat. Apa cukup istighfar dengan tobat? Yang berikutnya adalah memperbaiki diri dengan amal soleh. Kalau kemudian punya materi, banyaknya bersedekah. Karena kata Rasulullah SAW bahwa bersedekah itu adalah tampungan, bagian dari menghapus dosa. Pada zaman Rasulullah ada orang yang melakukan dosa yang sangat besar sampai membunuh anak wanita dibunuh. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak yang dibunuh tobatnya harus menginfakkan unta. Kaitan dengan materi. Yang banyak ibadah, banyak bersedekah, kemudian banyak istighfar, bertobat, itu adalah merupakan proses pencucian diri, pembersihan diri. Maka siapa yang bertobat, kata Rasulullah SAW, Atta ibu kaman la dan balam. Orang yang bertobat itu seakan-akan dia tidak pernah berdosa, tetapi tobatnya tobat yang diterima oleh Allah. Yang perlu dibahas adalah syarat-syarat tobat yang diterima oleh Allah. Kayak gitu. Monggo, ada yang lain? Sebentar lagi sebelum masuk isya. Oke, ada kesadaran ada? Atau ada kemudian masih ada lagi? Nah. Oh iya, silakan. Kalau tobat, apakah kita harus sholat tobat? Seperti apa, Ustaz? Sholat tobat. Ada hadis yang menjelaskan ketika seseorang itu melakukan kesalahan dan ini masuk kepada kategori dosa besar ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, lalu dia mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, maka akan dihapus dosanya. Pada saat itu tidak disebut sholat taubat, tetapi oleh karena berkaitan dengan sebagai sebuah proses penghapusan dosa kaitan dengan sholat itu, maka suka diungkap dengan sholat taubat. Maka ketika berkaitan dengan hadis ini menunjukkan bahwa jika masuk kepada kategori dosa besar, maka salah satu bentuk taubatnya, yang pertama bentuk dosanya apa? Dosa besarnya. Dosa besarnya ngambil barang orang, kembalikan barang orang, kemudian mohon ampun kepada Allah, setelah itu salat. Tetapi kalau dosanya langsung kepada Allah, bermohon kepada Allah, ketika merujuk kepada hadis ini, maka itu boleh disertai dengan sholat atau juga tidak. Jadi
bukan syarat diterima itu harus sholat, tetapi salah satu bentuk yang diajarkan bahwa taubat itu adalah sholat. Apa sholat ini sebagai salah satu syarat? Ada yang menyatakan bagian dari sunnah. Jadi taubat tidak selalu harus dengan sholat, tetapi siapa yang mau sholat kaitan dengan itu atau enggak? Taubat dan di dalamnya ada bentuk ta'amudi yang dilaksanakan adalah sholat. Sholat bermakna. Kapan waktunya? Kapan saja. Tetapi kalau memilih waktu yang mustajabah, nah itu lebih afdal. Pada sholat maghrib, pada sholat isya, pada sholat tahajud, silakan saja. Tidak ada waktu yang membatasi. Walau kayaknya nggak ada dosanya antum. Itu udah diteropongnya udah sih. Masih ada cukup? Cukup kayaknya? Ya cukup kan? Karena waktu sudah masuk waktu isya, ya mudah-mudahan kita dapat memelihara kesucian diri kita sehingga kita menjadi orang yang tenang, dan kemudian juga mudah-mudahan kalaupun kita pernah bersalah, mudah-mudahan kita dapat senantiasa membersihkannya sehingga hati kita tidak keras. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki kelembutan hati. Karena kalau seseorang sudah hatinya keras, maka mudah untuk melakukan berbagai dosa, berbagai pilihan. Demikian dapat sampaikan. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.